Adakah sukacita yang lebih besar? Adakah anugerah yang lebih besar? Adakah kemuliaan yang lebih besar yang kami peroleh selain daripada anugerah Allah yang begitu besar yang telah menyerahkan anaknya untuk mati dan bangkit bagi kami? Bagi dunia ini berita kebodohan, bagi dunia ini berita yang memalukan, tapi bagi kami inilah sukacita terbesar yang diberikan Allah kepada kami. Bukan karena emas perak yang kau perlengkapi bagi kami, bukan karena tahta, harta dan segala hal kenyamanan yang kau sediakan bagi kami, tapi karena Kristus yang telah menebus kami. Kami orang yang terdahulu begitu tidak layak, pemberontak di hadapan Allah, yang begitu najis, yang harusnya menerima murka Allah. Tapi di dalam kasih-Mu yang begitu besar, Kau kuduskan kami, Kau jadikan kami anak-anak-Mu, Kau terima kami menjadi alat kemuliaan-Mu, dan semua itu hanya melalui satu cara yang terlalu tidak masuk akal bagi kami. Kristus mati bagi kami. Rahasia yang begitu besar ini telah Kau berikan kepada kami dan Kau penuhkan di dalam kami. Kami bersuka cita. Tuhan, inilah perayaan terbesar di dalam kehidupan kami sebagai umat tebusan-Mu. Sekali lagi kami merayakan kemenangan dari dosa, kemenangan dari maut, bukan karena upaya kemampuan kami, tapi karena Kristus yang telah menebus kami. Ajar kami sekali lagi gentar untuk mengingat berita ini. Ajar kami sekali lagi gentar untuk mengingat kasih karunia-Mu yang terlalu besar. Kami memuji memuliakan-Mu ya Allah kami yang hidup. Engkau Bapa kami yang merencanakan keselamatan bagi kami. Dan Engkau juga Kristus Yesus Tuhan kami yang telah menggenapi keselamatan bagi kami. Dan Allah Roh Kudus yang melaksanakan keselamatan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah Tritunggal. Dan hari ini kami berkumpul pun hanya karena penebusan Kristus yang memperlayakkan kami datang ke hadapan Allah, memuji memuliakan nama Allah, bersyafaat di hadapan Allah, dan menerima anugerah firman Allah. Berkati kami, beri kami hati yang bersuka karena dibebaskan dari dosa, bersuka karena dipanggil menjadi keluarga kerajaan Allah, menjadi gereja, dan bersuka untuk menjadi orang-orang yang dibentuk untuk diutus Allah ke tengah-tengah dunia, menjadi alat kemuliaan Allah, menjadi saksi Allah. Berkati setiap kami. Sekali lagi kami merindukan firman-Mu pada pagi hari ini. Buka hati kami Tuhan, untuk sekali lagi merenungkan arti kebangkitan Kristus, untuk kami benar-benar mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Berkati setiap kami, pimpin kami, dengar doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Paskah buat kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kita hari ini boleh beribadah di tempat ini, saudara-saudara sekalian, dan di dalam mempersiapkan acara ini, baik pengurus telah mempersiapkan acara di dalam liturgika seperti yang tadi kita lihat, yang tidak selalu setiap saat kita melakukan ibadah seperti ini ya. Mungkin ada yang kaget di dalam ibadah kita yang biasa melihat seperti ini, tapi sebagai sebuah liturgi kita boleh belajar melihat bagaimana firman Allah sebenarnya berbicara tentang kebangkitan. Di sisi lain kita bersyukur ada tim teknisi Aufi kita yang bekerja dari kemarin sampai jam 3 subuh supaya kita bisa ibadah di sini. Minggu lalu kita melihat sistem setting sound system yang berbeda ya. Lalu mereka kerja dari kemarin, mereka harus siapkan konser di RMCI, lalu datang ke sini kerja sampai pagi sampai jam 3 untuk siapin semua sistem ini, ditata ulang kembali sehingga kita bisa beribadah dengan baik, sehingga tidak terjadi lagi feedback seperti kemarin untuk sound systemnya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap orang yang diberikan anugerah untuk melayani, sehingga kita boleh menikmati ibadah di tempat ini. Semua ini kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan atas kita, sehingga kita pun yang beribadah tidak jadi take it for granted. Kita tidak menjadi orang yang sudah nyaman datang jadi penonton di tempat ini, datang menjadi tamu untuk dilayani, tapi kita sama-sama datang dipanggil untuk bertumbuh, dibentuk, dan menjadi orang-orang yang akan diutus melalui gereja di tempat ini. Amin saudara ya. Nah, sekarang kita di dalam perayaan Paskah pada hari ini, kita akan merenungkan tentang berita Paskah, apa yang menjadi makna di dalam berita Paskah tentang fakta kebangkitan Yesus, untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan dari kitab Yohanes pasal 20, sehingga dari sini kita boleh mengerti satu tema yang begitu penting dari Paskah, bahwa di dalam Dia, di dalam Kristus ada hidup. Mari kita membaca satu narasi panjang dari kitab Yohanes pasal 20. Cukup panjang Bapak Ibu sekalian, tapi kiranya firman yang kita baca ini boleh kita
mengerti apa yang Tuhan boleh nyatakan bagi kita. Kita baca bergantian, saya baca satu, demikian juga jemaat membaca dua, bergantian hingga ayat yang ke-31. Dengan bersabar kita membaca satu narasi panjang ini ya. Demikian firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga ke-31, kita baca bergantian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Satu bagian lagi kita baca bersama-sama dari kitab Filipi. Mari kita membaca kitab Filipi dari pasal 3 ayat 10 sampai 11. Kita tandai Yohanes karena kita akan membaca atau meneliti nanti Yohanes pasal 20 secara utuh. Kita sekarang membaca Filipi pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Sama-sama membaca, demikian firman Tuhan, 3 ya. "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Sekali lagi saya bacakan, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yang ku kehendaki dan juga ialah mengenal kuasa kebangkitannya." Mas sekalian, bicara tentang kebangkitan Kristus merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi di dalam sejarah. Itu fakta aktual, itu fakta sejarah yang kalau dilihat ya ada bentuk yang sama atau ada berita yang sama seperti fakta-fakta sejarah yang lainnya. Tapi ini bukan sekedar fakta sejarah yang juga ada fakta sejarah yang lain. Ambil contoh gini ya. Misalnya kita kan percaya ada fakta sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Ada fakta sejarah 350 atau 370 tahun yang lalu Belanda telah, hampir 400 tahun yang lalu ya, Belanda telah menjajah Indonesia. Ada fakta-fakta sejarah itu. Lalu tahun 45 Soekarno menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ada fakta sejarah itu. Tapi kalaupun kita percaya ataupun tidak percaya dengan fakta-fakta sejarah yang seperti itu, hal itu tidak benar-benar mempengaruhi dan tidak mengubah hidup kita secara langsung kan ya. Ya, saya percaya Soekarno telah menyatakan kemerdekaan. Ya oke, ada pengaruh untuk bangsa Indonesia sekarang ada, tapi secara langsung di dalam hati saya fakta itu tidak terlalu berpengaruh. Berbeda dengan percaya akan fakta kebangkitan Yesus, bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Ini adalah sebuah fakta aktual yang seharusnya mengubah hidup kita secara total. Tetapi saudara-saudara sekalian perhatikan di sini bahwa ini tidak terjadi karena fakta ini tidak terjadi karena saudara setuju bahwa ini fakta. Setuju tidak setujunya saudara akan fakta ini, di tengah-tengah dunia orang mempertanyakan mana buktinya dan segala macam. Setuju tidak setujunya saudara dengan fakta ini adalah satu peristiwa historis. Ini tidak bergantung kepada persetujuan saudara bahwa ini benar-benar sejarah yang benar terjadi atau tidak. Ini fakta yang terjadi. Memang bahwa kepercayaan kita dimulai dari percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup, Yesus sungguh-sungguh bangkit. Tetapi dengan menerima fakta bahwa dia bangkit saja tidak serta-merta membuat saudara menjadi suatu hal yang akan berubah. Hanya gara-gara saudara mengatakan saya percaya Yesus bangkit, tidak menjadi dasar untuk saudara akan mengalami perubahan hidup. Tidak tentu saudara sekalian. Ada beda yang sangat kontras. Nah ini yang saya mau ajak kita renungkan pada pagi hari ini. Ada beda yang sangat kontras antara mengetahui, mengakui fakta kebangkitan dengan apa yang kata Paulus tadi, mengenal kuasa kebangkitan. Maka kita bersyukur, ya Alkitab memberikan saksi-saksi tentang kebangkitan. Alkitab juga ada sedikit berbicara tentang bukti kebangkitan. Tadi kita baca di dalam kitab Yohanes. Tapi motif dari Alkitab memberitakan tentang saksi dan menyatakan tentang bukti bukan untuk kita percaya akan kebangkitan karena ada bukti. Tapi melalui narasi ini justru kita dibawa untuk mengerti narasi Alkitab, untuk kita mengenal kuasa kebangkitan, untuk kita mengalami sendiri kuasa kebangkitan. Itu motifnya.
Itu sebab itu hal yang sangat menyedihkan di dalam gereja pada zaman ini, khususnya di dalam zaman modern ke belakangan, akhirnya di dalam era postmodern, orang-orang selalu berfokus kepada bukti-bukti empiris. Maka gereja akhirnya justru memfokuskan kepada apologetika pembuktian. Bukan tidak ada tempat kepada apologetika pembuktian, tapi saudara jangan berpikir memenangkan orang dengan apologetik pembuktian. Gak ada tempat di dalam bentuk seperti itu, di dalam menjadi focal point dalam penginjilan. Banyak orang-orang gereja atau Kristen konservatif pada zaman ini justru terus berusaha mati-matian melakukan pembuktian, meyakinkan dunia dengan fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dengan cara seperti itu kita menang di dalam dialog lalu berharap orang menjadi bertobat. Saudara, tidak. Bukan itu, bukan bukti yang membuat orang bertobat, bukan tanda-tanda yang membuat orang bertobat. Bahkan di dalam sepanjang perjalanan Yesus 3,5 tahun, tidak kurang mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi berapa orang yang percaya dan sungguh-sungguh mengikuti Yesus karena bukti, tanda dan mukjizat terlalu kecil. Itu sebab yang menjadi pemberitaan utama firman Tuhan bukan berfokus kepada bukti atau tandanya, tapi melalui narasi yang dicatat kita belajar untuk melihat bagaimana orang-orang mengalami kuasa kebangkitan. Narasi yang sama yang diundang Tuhan untuk kita alami pada hari ini. Itu sebab hal ini justru membuat kita benar-benar harus berpikir, kalau kita terus menuntut tanda, meminta bukti-bukti, itu membuat kita gagal untuk memikirkan pertanyaan yang lebih penting daripada sekedar bukti. Pertanyaan apa? Saudara, pertanyaan yang harus kita tanyakan bukan mana buktinya, tapi pertanyaan penting yang seharusnya kita tanyakan adalah apa poin atau apa tujuan kita percaya akan fakta itu. So what kalau ada bukti? Apa tujuannya? Dengan kalau tidak saya mengandalkan bukti, apa yang menjadi tujuannya untuk saya percaya? Maka jika hanya memberikan bukti atau fakta kebangkitan, hanya memberikan tanda-tanda, hanya akan menjadi fakta sejarah yang sama dengan fakta sejarah untuk pembuktian bahwa Soekarno telah menyatakan kemerdekaan tahun 45. Masih ada bendera yang dijahit oleh Fatmawati dan seterusnya. Maka setiap fakta-fakta sejarah itu hanya menjadi data, tidak akan mengubahkan hati saudara. Maka hari ini sekali lagi menjadi undangan di dalam prolog ini, saya mengajak kita bersama-sama sekali lagi memikirkan mengenai makna atau pengalaman atau mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Tapi tidak dengan menyatakan bukti-bukti, tapi di dalam hal ini kita mulai melihat apa yang menjadi kuasa kebangkitan. Justru problem kita hari ini gereja bukan berfokus kepada bukti-bukti. Banyak sekali orang-orang yang belum sungguh-sungguh bertemu atau bersentuhan dengan realita kebangkitan secara pribadi. Justru ini yang menjadi concern gereja. Ada begitu banyak orang di dalam gereja, ada begitu banyak orang yang tahu baca tentang data-data kebangkitan, sejarah tentang kebangkitan, tapi ada begitu banyak pula di antara bilangan yang tahu semua data ini, masih begitu banyak yang belum mengalami kuasa kebangkitan itu, yang belum mengenal secara pribadi, yang belum bersentuhan dengan kuasa kebangkitan itu. Maka sekali lagi hari ini kita mempelajari narasi Alkitab, khususnya dari kitab Yohanes pasal 20, di mana beberapa murid bertemu langsung dengan Yesus atau dengan fakta kebangkitan lebih tepatnya. Mereka belum bertemu langsung dengan Yesus, hanya Maria tadi dikatakan yang bertemu, Yohanes dan Petrus belum bertemu langsung. Mereka bertemu dengan fakta kebangkitan, bertemu dengan berita kebangkitan. Maka apa yang terjadi ketika mereka bukan hanya setuju dengan fakta, tetapi mereka bertemu secara pribadi dengan berita kebangkitan. Apa yang mereka alami? Atau dengan kata lain, bukan hanya mengetahui bahwa Yesus bangkit. Apa yang mereka alami yaitu mereka mengenali bahwa Yesus bangkit bagiku, maka aku beroleh hidup. Nah ini, pengalaman ini, pengenalan seperti ini yang kita mau dengar, yang mau kita alami di dalam berita Paskah. Bukan tentang yang kita datang di dalam berita Paskah untuk mendengar sekali lagi bukti-bukti empiris tentang kebangkitan Kristus. Tapi undangan Tuhan adalah bagaimana kita mengenal bahwa Yesus bangkit bagi kita dan bagaimana itu menjadikan kita hidup.
Saudara sekalian, mari kita kembali melihat apa yang terjadi kepada murid-murid sebelum mengalami kuasa kebangkitan dan ketika mengalami kuasa kebangkitan. Kita flashback sedikit tentang kehidupan mereka di malam terakhir Yesus. Pada hari malam terakhir Yesus mulai dari perjamuan akhir kan ya. Apa yang terjadi di tengah-tengah perjamuan akhir? Di tengah-tengah perjamuan akhir, Kamis malam itu, Yesus masih memberikan peringatan terakhir kepada mereka tentang kematiannya. Bahwa anak manusia akan diserahkan dan imanmu akan menjadi goncang. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap tidak mengerti apa yang menjadi misi utama Kristus. Mereka masih belum mengerti maksud dari Yesus bahwa Yesus akan disalibkan. Bahkan Petrus masih sesumbar berkata, semua orang boleh guncang iman, tetapi aku tidak. Di dalam kitab Matius setelah perjamuan akhir masih dikatakan oleh Petrus akan hal ini. Tidak berhenti di situ. Di dalam kitab Lukas dicatat, saudara-saudara sekalian, pada perjamuan terakhir itu murid-murid masih mengalami pertengkaran. Mereka tidak mengalami kesadaran kegentaran akan apa yang terjadi setelah ini. Mereka masih berpikir melalui jamuan akhir ini Yesus akan menegakkan kerajaannya, di mana Yesus akan menjadi raja yang begitu besar. Maka mereka bertengkar untuk berdebat siapa yang lebih besar di antara mereka. Siapa yang akan memiliki posisi apa, menjadi Perdana Menteri, menjadi Bendahara, menjadi Jenderal dan seterusnya. Ini yang menjadi pertengkaran mereka. Di dalam kitab Lukas terakhir dikatakan. Lepas dari itu, setelah itu lalu Yesus menyelesaikan perjamuan akhir lalu membawa murid-murid pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa di situ. Apa yang mereka lakukan? Tidur. Kita tahu semua narasi ini ya. Mari kita perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tidur. Lalu Yesus masih ingatkan, mereka tetap tidur sampai akhirnya Yesus harus ditangkap. Setelah Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Mereka lari, saudara sekalian, lari. Di dalam keberadaan yang tadi sudah Tuhan ingatkan, harusnya mereka lari baru sadar. Oh iya, ini kan sudah dibilang oleh Yesus tadi bahwa iman kita goncang. Tetap tidak ngerti, kabur semua. Petrus yang merasa jadi superhero sebentar memotong telinga prajurit, tapi sebentar lagi kemudian dia lari. Lalu setelah lari masih harap-harap lihat apa yang akan terjadi kepada Yesus di pengadilan. Tapi di pengadilan orang mengenal dia. Apa yang terjadi? Menyangkal Yesus. Lalu sebelum itu Yudas sudah tergenapi bahwa dia menjual Yesus. Narasi yang tadi kita baca. Perhatikan semua apa yang terjadi kepada murid-murid setelah 3,5 tahun mengalami pengajaran Yesus. Melihat tanda-tanda dan bukti yang dilakukan oleh Yesus. Tapi tetap tidak pernah mengerti apa yang menjadi misi utama Kristus. Murid-murid kabur, Petrus menyangkal Yesus. Sampai titik akhir, saudara sekalian, Yesus mati disalibkan. Mereka tetap tidak mengerti apa arti karya Yesus. Sangka mereka, Yesus telah gagal. Habis pengharapan mereka, habis cita-cita mereka untuk berharap bahwa Yesuslah Raja Mesias yang dijanjikan itu untuk membangkitkan kembali kerajaan Daud. Habis semua harapan cara pikir mereka bahwa setelah Yesus mati, akhirnya apa yang terjadi? Petrus yang diangkat untuk menjadi kepala rasul justru memprovokasi murid-murid untuk kembali ngapain? Menjadi penjala ikan. Ironis, saudara, ironis. Orang-orang yang tidak kurang belajar teologi ini, orang-orang yang tidak mengalami kuasa mukjizat ini, apa yang sekarang terjadi? Lari. Mengapa? Simple. Karena mereka belum mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan. Saudara, kalau lihat di YouTube aneh-aneh lah ya, orang-orang yang tidak memiliki dasar yang terlalu kuat lalu berusaha untuk berapologetik, termasuk juga di dalam orang-orang yang telah meninggalkan kekristenan lalu menjadi agama lain, lalu mulai memocking. Saya enggak anti terhadap orang dari non-Kristen jadi Kristen lalu beritakan firman, atau dari orang yang Kristen jadi non-Kristen lalu memberitakan apa yang dipercayanya. Tapi ketika dia hanya mocking, itu tanda orang itu enggak punya pengetahuan. Ada satu orang yang sekarang lagi terkenal dari bersuku Tionghoa juga, dari Kristen katanya, dulu sudah baca Alkitab, lalu menanyakan satu pertanyaan. Kamu Kristen kan? Iya. Kamu cinta Yesus? Iya. Kamu percaya Yesus juru selamatmu? Iya. Kamu percaya bahwa hanya dengan cara dia mati baru kamu selamat? Iya. Gitu ya. Yang diwawancaranya cewek. Tapi kita nggak tahu ini wawancara ini Kristen atau tidak, atau ini sebuah narasi yang dipermainkan, whatever lah ya, urusan dia lah. Tapi pertanyaan terakhirnya adalah begini. Ini pertanyaan-pertanyaan pembalikan yang sebenarnya pertanyaan terlalu foolish, pertanyaan begitu goblok sebenarnya, maafkan kalimat ini ya. Lalu ditanyakan pertanyaan terakhirnya, kalau kamu kan bilang bahwa kamu percaya Yesus hanya dengan cara Yesus kamu selamat, sekarang umpama, ini
pakai umpama. Mau umpama itu berapa umpama? Berjuta-juta umpama. Umpama pada saat Yesus disalibkan itu, kamu bilang kamu mencintai Yesus kan ya? Kamu ada di situ. Kamu cegah Yesus enggak untuk disalibkan? Kamu akan berusaha membela Yesus enggak? Si ceweknya seperti terjebak dalam setting itu. Oh iya dong, kan kita cinta Yesus, kita harus bela Yesus. Loh kalau bela Yesus berarti Yesus enggak jadi disalibkan, berarti kamu enggak selamat dong. Lalu bagaimana? Lalu kayak gitu ya. Seperti si penanya yang menang. Ini pertanyaan, ini dagelan yang begitu bodoh. Saudara, Alkitab memang sudah menarasikan. Jangankan kita yang ditanya sekarang, murid yang 3,5 tahun cinta Yesus, Petrus yang rela mati bagi Yesus, lihat Yesus mau disalibkan kabur. Karena apa? Simple jawabannya saudara, karena mereka belum mengenal dan belum mengalami kuasa kebangkitan. Bagaimana engkau benar-benar mencintai Yesus bukan karena perbuatan tanda-tanda mukjizatnya, tapi karena karya keselamatannya. Sampai di titik penyaliban Yesus mati dan Yesus bangkit, baru nanti mereka sadar. Sebelum itu mereka belum sadar karena memang misi itu belum menjadi nyata di dalam pikiran mereka. Nah itu sebab dalam hal ini yang kita mau pelajari. Apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi kepada orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Coba bayangkan bagaimana Yesus yang sampai di titik akhir tetap merasa lonely karena dia tahu murid-muridnya menyangkali dia dan lari meninggalkan dia dan tidak percaya kepada dia dan putus harapan, bahkan pergi kembali menjadi nelayan. Iman apa ini? And yet Tuhan tetap datang untuk menebus orang-orang seperti ini. Saudara, narasi murid-murid, narasi siapa ini? Narasi kita kan ya. Orang-orang yang gagal ini. Orang-orang yang kerap kali mendukakan Tuhan ini. Orang-orang yang sembari melayani Tuhan tapi mencari nama diri ini. Orang-orang yang sering kali meragukan Tuhan dalam kehidupan ini. Tapi bagi kita, dia tetap mati dan bangkit. Nah sekarang kita mau belajar untuk melihat respon. 3 bentuk respon yang berbeda-beda di dalam mengalami perjumpaan dengan kebangkitan Yesus. Siapa saja itu? Maria Magdalena. Lalu yang kedua itu Yohanes dan Petrus. Yohanes dikatakan murid yang lain. Sebenarnya itu Yohanes karena dia yang menarasikan kitab ini, maka dia tidak berani menuliskan namanya dia. Yohanes dan Petrus. Dan yang ketiga itu nanti Thomas. Walaupun nanti ada murid-murid yang lain, tapi paling tidak kita melihat dari 3 angle ini. Banyak sekali saksi ya. Di dalam narasi pembacaan liturgi kita tadi dikatakan masih ada 500 saksi. Bahkan sebenarnya termasuk saksi prajurit yang jaga kuburan Yesus itu saksi loh. Tapi apa yang terjadi sama mereka? Dimatikan. Supaya tidak memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Tapi sekarang kita melihat dari 3 angle saja untuk melihat apa yang terjadi kepada orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Yaitu murid-murid yang tadi deny, murid-murid yang tadinya lari, murid-murid yang menyangkali, murid-murid yang akhirnya merasa kuat dan memiliki pikiran tentang mesianik yang salah. Tapi sekarang setelah mengalami kuasa kebangkitan, apa yang akan terjadi kepada mereka? Ini yang Tuhan mau untuk kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita lihat. Yang pertama, dari kembali kepada ke Yohanes pasal 20, yaitu Maria Magdalena. Maafkan saya lebih cepat ya, karena narasi ini terlalu panjang. Maria Magdalena di dalam Yohanes 20 dari ayat yang ke-11 sampai 18. Harusnya kan Petrus dan Yohanes dulu, tapi kita lihat di dalam narasi itu Maria yang pertama-tama pergi, tapi ketika dia lihat kubur itu terbuka, dia kabur pulang, bukannya cek dulu, kasih tahu sama murid-murid, lalu Petrus dan Yohanes kabur lari ke sana, lalu Maria nyusul lagi, gitu kan ya. Jadi yang inisiatif pertama itu Maria Magdalena. Di dalam berita itu dikatakan Yesus telah bangkit dan mendekati Maria. Ayat 14 dikatakan Maria melihat dia, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tidak kenal dia. Di satu pihak mungkin kita mengatakan, oh ya maklum dong dia nggak kenal, karena di dalam narasi yang lain, misalnya kitab Yohanes, kitab Lukas, waktu 2 murid berjalan ke Emmaus, tiba-tiba Yesus datang. Mereka juga nggak kenal Yesus kok. Jadi wajar dong Maria nggak kenal Yesus, karena apa? Yesus di dalam tubuh kebangkitannya telah mengalami sebuah transformasi, perubahan yang signifikan yang membuat mereka tidak mengenal Yesus secara langsung, secara direct. Itu alasan pertama untuk mengatakan bahwa wajar Maria tidak kenal Yesus. Tapi saudara, sebenarnya tidak karena itu saja. Apa yang membuat Maria tidak mengenal Yesus adalah karena ada sesuatu hal yang lain. Apa itu? Yang menyebabkan Maria gagal untuk mengenal Yesus, bahwa karena
Maria sudah memiliki satu setting berpikir. Maria sudah memiliki satu cara pandang untuk membaca situasi yang dihadapinya. Perhatikan kalimat ini agak seperti akademis, tapi nanti kita lihat ini realita cara pikir kita beriman. Saudara, waktu saudara mengatakan saudara beriman, tapi saudara tidak membuka hati saudara untuk melihat seperti apa yang Tuhan lihat, untuk melihat seperti firman Tuhan saudara mau lihat, saudara tetap lihat seperti apa yang saudara lihat, saudara tidak beriman. Maria kurang percaya apa kepada Yesus? Maria masih lihat yang disangkanya tukang kebun itu, apakah kau culik Tuhanku? Balikin, masih tetap percaya kepada Yesus yang kalah dalam asumsi pikirannya, tapi tetap tidak bisa menerima, tetap tidak bisa percaya bahwa Yesus bangkit dan yang bicara kepada dia itu Yesus. Karena apa? Sekali lagi, karena setting pikirannya, satu cara pandang di dalam pikirannya telah terkunci. Apa yang menjadi cara pikirnya dia? Setting dalam pikirannya pokoknya, ayat 13 dikatakan apa? Tuhanku sudah diambil orang dan aku tidak tahu ia di mana diletakkan. Jadi mau Yesus kayak yang datang, malaikat yang datang, pokoknya setting pikirannya Yesus sudah tidak di sini karena diambil orang. Setting itu sudah ada. Saudara-saudara percaya kepada Yesus, Yesus Tuhan akan pimpin. Tapi pokoknya kalau nggak kayak gini caranya nggak bisa. Tuhan mana? Ini kan cara beriman kita, bukan melihat seperti apa yang Tuhan mau singkapkan. Saudara, di dalam kehidupan kita, saya suka memberikan narasi seperti ini. Ada begitu banyak masalah. Kasih perumpamaan sedikit ya, saya lompat sedikit. Ini tentang mukjizat yang dulu saya sering kali pakai di dalam KKR. Coba yuk kepalin tangan kita. Sebagian orang pasti sudah tahu tentang hal ini ya. Coba kepalin tangan. Saya coba tanya kuis ya. Mana lebih besar kepalan tangan saudara atau kursi yang saudara dudukin? Kurang intelek pertanyaannya, saya ganti. Mana lebih besar kepalan tangan saudara atau gedung yang kita pakai ini? Makin goblok ilustrasinya. Oke, terakhir saya ganti. Mana lebih besar kepalan tangan saudara atau bumi ini? Foolish sekali ya. Saya ganti pertanyaannya. Mana lebih besar masalah saudara atau Tuhan? Ya Tuhan lebih besar dong daripada masalah gitu kan ya. Mau lihat hamba Tuhan GRII bikin mukjizat? Kamu pikir hanya di luar sana hamba Tuhan bisa bikin mukjizat? Sekarang saya bikin mukjizat ya. Saya bisa buktikan saudara, kepalan tangan saudara lebih besar daripada bumi ini. Mau lihat? Lihat mukjizat ya. 1, 2, 3. Mana lebih besar? Kalau ini sudah di depan mata, apapun saudara tidak bisa lihat. Maksudnya apa? Mana lebih besar, masalah saudara atau Tuhan? Saudara akan bilang Tuhan, tapi ketika masalah itu di depan matamu, engkau tidak akan bisa melihat Tuhan. Maria tidak bisa lihat Tuhan karena setting pikirannya hanya melihat bahwa pokoknya mayat Yesus sudah dicuri, diambil orang. Maka kacamata ini yang membuat Maria gagal untuk mengenali Yesus dan bahkan gagal untuk mengenali para malaikat yang datang kepada dia. Maria mempunyai satu ekspektasinya sendiri akan pengharapannya sendiri kepada diri Yesus. Dan ekspektasi itu menutup semua kemungkinan lain, membuatnya tidak sanggup untuk mengenali apa yang di hadapan matanya, apa yang Tuhan hidangkan baginya. Saudara, cara pikir yang seperti inilah yang membuat kita bodoh di dalam keimanan kita. Kita terus punya ekspektasi sendiri yang tidak mau kita tundukkan kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Kita terus punya target yang sendiri, bukan berarti tidak boleh punya target. Tapi apakah seluruh hal yang kita inginkan itu kita bawa untuk dinilai oleh Tuhan, dikoreksi oleh Tuhan, atau kita tetap memaksa Tuhan menggenapi seperti ekspektasi kita? Siapa Tuhan atas siapa? Maka pemilu yang dahulu ada yang mengatakan kan ya, saya lebih TNI daripada, nah kalau orang Kristen bilang saya lebih Tuhan daripada Tuhan. Karena ekspektasi kita yang kita paksakan kepada Tuhan. Kembali dalam hal ini saudara sekalian, dalam hal ini sebenarnya Maria sedang mewakili seluruh umat manusia, mewakili kita. Dan inilah yang dikatakan di dalam surat Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 11. Bahwa dikatakan tidak ada satu manusia pun yang mencari Allah. Mungkin kita akan protes dengan Roma pasal 3 ayat 11. Masa kan tidak ada manusia yang mencari Allah? Di dunia ini lebih banyak orang beragama kok daripada orang ateis. Bukankah orang beragama mencari Allah? Bagaimana bisa kita katakan tidak ada orang yang mencari Tuhan?
Apakah Alkitab ngawur? Tidak, saudara sekalian, tidak. Inilah faktanya, melalui Maria kita melihat bahwa kitab Roma benar menyatakan hal ini. Banyak orang hanya mencari sosok ilahi berdasarkan ekspektasinya. Banyak orang mencari semacam sebuah spiritualitas berdasarkan apa yang diinginkannya. Tetapi tidak seorang pun yang sungguh-sungguh mencari Tuhan seperti apa yang Tuhan mau nyatakan kepadanya. Maka berimankah kita ketika kita datang ke gereja tapi kita hanya datang untuk mau apa yang kita mau Tuhan berikan? Datanglah ke gereja supaya engkau kaya. Datanglah engkau ke gereja supaya engkau dipenuhi dengan apa yang engkau inginkan. Tuhan menjadi babu yang harus memuaskan ekspektasi kita. Ini iman yang gagal itu. Maka orang beragama, saudara sekalian, bahkan mungkin kita di dalam spiritualitas kita, tetapi spiritualitas yang cuma mau mencari Tuhan yang cocok dengan selera saya, yang cocok dengan ekspektasi atau cara berpikir saya. Maka Tuhan yang jinak, Tuhan yang terkontrol, yang tidak mengontrol, Tuhan yang tidak membongkar hati saya, Tuhan yang memberkati tapi jangan mengintervensi kesenangan saya. Ini ekspektasi iman Maria, ini ekspektasi iman kita. Maka saya mau Tuhan yang berkuasa, tentu saya mau supaya dia memberkati saya, berkuasa untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalah saya, tetapi jangan berkuasa untuk mengatur saya. Ini iman Maria. Saudara sekalian, sadarkah kita Allah yang berkuasa seperti apa yang dinyatakan oleh Alkitab? Allah yang seperti ini? Tidak, tentu tidak. Allah yang menjadi manusia yang terbatas, yang melampaui ekspektasi kita. Allah yang rela datang meninggalkan kemuliaannya untuk mati di salib. Allah yang telanjang dan tercabik-cabik. Justru disitulah Tuhan menyatakan kuasanya dengan cara tidak berkuasa kelihatannya. Bukan kuasa dengan power, ekspektasi melihat kebesaran, kemuliaan, mukjizat. Tidak, itu yang melekat dalam pikiran kita. Percaya kepada Tuhan superpower yang memberikan tanda-tanda. Tapi saudara sekalian, di dalam hal ini kita melihat karya final Kristus justru adalah karya mukjizat terbesar di mana tidak ada tanda mukjizat satupun di situ. Ini Kristus Tuhan kita. Ini cara yang diberikannya kepada kita. Maka itu sebab satu orang tokoh yang begitu besar, C.S. Lewis yang menulis buku Narnia itu, mengatakan bahwa salah satu alasan saya menjadi Kristen adalah karena saya menemukan kekristenan itu sungguh-sungguh lain. Ya, seorang profesor yang akhirnya bertobat menjadi Kristen. Karena apa saya menjadi Kristen? Dia mengatakan, yang membuat saya menjadi Kristen karena apa yang saya baca dalam Alkitab justru tidak sesuai dengan ekspektasi manusia. Yang dicari manusia Allah superhero, tapi yang dibacakan oleh Alkitab adalah Allah yang mati tersalib. Itu yang membuat dia percaya. Dia mengalami kuasa kebangkitan. Ini bukan hasil karya manusia, ini tidak sesempit cara pikir manusia. Ini Injil, saudara sekalian, ini Injil. Maka tidak demikian dengan orang-orang yang tidak percaya di luar sana. Maunya diberi fakta, maunya diberi bukti. Seperti para prajurit yang mewakili kita. Dia berkata, beri bukti kalau kau turun dari salib itu, maka kami percaya. Omong kosong, mereka tetap tidak akan percaya. Karena sekalipun banyak bukti diberikan, jika anugerah Allah tidak mengubahkan hatinya untuk mengalami kuasa kebangkitan, tidak bisa percaya. Jadi bukan bersandar kepada bukti. Kembali saudara-saudara dalam narasinya Maria itu, sebab di dalam Maria Yesus tidak menunggu Maria untuk membuat langkah pertama. Yesus tidak menunggu Maria sadar dulu, inisiatif dulu datang kepada Yesus, baru Yesus datang kepada dia. Kalau Yesus tunggu sampai kapan dia sadar ya? Masih nggak ingat? Coba lihat, coba ingat. Tunggu lagi, sampai akhir zaman Maria tetap tidak akan percaya. Karena menunggu inisiatif manusia. Itu agama. Sekali lagi Roma pasal 3 tadi. Tidak mungkin manusia datang kepada Tuhan. Maka karena itu yang terjadi adalah justru Alkitab mengatakan Allah yang berinisiatif dan membuat langkah pertama untuk memanggil kita dengan nama kita. Ini yang dialami oleh Maria. Ia memulai dengan bertanya kepada dia, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Perhatikan saudara sekalian, ini seperti motif di dalam kitab Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa. Dia tidak datang, Tuhan tidak datang seperti polisi yang sedang menginterogasi. Seperti seorang yang di tengah jalan, mana dia kasih surat tilang, mana SIM, mana STNK, lalu integrasi dan segala macamnya. Bukan, tapi Yesus datang seperti seorang konselor yang bertanya, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis?
Di balik pertanyaan ini ada makna ganda. Saudara, ya kenapa menangis secara literal, tapi di balik itu waktu dikatakan siapa yang kau cari, Yesus bukan hanya tanya tentang siapa yang kau cari. Bukan. Tapi pertanyaan itu adalah Allah semacam apa, Maria, yang kau cari selama ini? Bukankah kau percaya Yesus itu Tuhanmu? Tuhan seperti apa yang kau percaya? Tuhan yang mati dan yang diculik orang? Atau sekarang yang kau cari adalah Tuhan yang bangkit? Maria belum mengerti. Dan dari awal kita melihat bahwa Yesus yang terlebih dahulu memanggil dengan kata Maria. Kenapa setelah mendengar ini baru Maria connect, dicelikkan? Karena panggilan itulah panggilan pertama waktu Maria dipertobatkan. Waktu Tuhan memanggil Maria di dalam Maria Magdalena di dalam pertobatannya dari wanita yang tidak benar itu, Tuhan memanggil Maria. Nah sekarang panggilan yang sama, persis seperti Petrus waktu dipanggil. Petrus ditarik menjadi penjala, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Maka dalam hal ini Tuhan memanggil dia Maria. Disitulah Maria matanya terbuka baru menyadari dan akhirnya tersungkur untuk berkata Rabuni, guru. Maka kita tidak melihat urutannya terbalik, di mana Maria yang inisiatif panggil Rabuni dulu baru Yesus memanggil, oh ya Maria baru sekarang kamu sadar ya. Bukan, Allah yang inisiatif, Yesus yang inisiatif memanggil dia sebagai sebuah panggilan pertobatan untuk dia sekarang mengalami kuasa kebangkitan itu. Jadi sekali lagi di sini kita melihat bahwa keselamatan di dalam kekristenan itu tidak pernah dari inisiatif manusia, itu bukan dihasilkan dari pencapaian manusia, bukan suatu hadiah yang kita dapatkan setelah kita mengalami satu pergumulan panjang, lalu akhirnya kita mendapatkan satu titik akhir, lalu akhirnya Kristus memberikan hadiah ketika dia melihat dia jadi seorang penonton, oh ya anakku ini sudah menang, sekarang ku kasih hadiah keselamatan. Bukan saudara, bukan. Tuhan yang datang dan dia yang menghidupkan kita kembali. Dia yang datang mengubahkan kita dari kematian dosa untuk menjadi orang-orang yang hidup. Sebab hanya di dalam dia kita beroleh hidup. Dari sejak kisah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sudah diberi gambaran ini. Allah yang inisiatif datang ke Taman Eden memanggil mereka. Sama Allah yang datang ke taman di tengah kuburan ini memanggil Maria. Hal besar yang berikutnya kita sorot dari bagian ini adalah bagaimana kalimat Yesus yang aneh dalam narasi Maria. Setelah mengalami perjumpaan itu langsung buru-buru Yesus mengatakan kepada Maria, jangan engkau memegang aku. Apa maksudnya? Di sini kurang tepat terjemahan bahasa Indonesianya memang, karena kalau diterjemahkan jangan engkau memegang aku, seolah-olah penafsirannya adalah mengira bahwa Yesus itu seperti sedang mengatakan, aku dengan tubuh kebangkitanku, aku sudah sangat kudus, tidak boleh dipegang dengan manusia yang kotor. Aku sangat kudus, jadi jangan pegang aku, jangan. Seolah-olah penafsirannya jadi seperti itu. Justru itu penafsiran yang salah. Tidak demikian penafsirannya. Sebab pada bagian berikutnya nanti kita lihat waktu berjumpa dengan Thomas, justru Yesus bilang kan ya, cucukkan tanganmu ke lambungku. Berarti boleh pegang dong. Jadi penafsiran kalimat ini tidak tepat untuk mengatakan karena Yesus dengan tubuh kebangkitan Maria tidak boleh pegang. Gak boleh. Tapi terjemahan yang lebih tepat adalah kalimat yang dipakai di dalam bahasa Inggris yang terjemahannya sangat baik. Jangan engkau menahan aku di sini. Do not cling to me. Ini sangat memungkinkan terjadi karena ketika Maria akhirnya menyadari siapa yang di depannya itu adalah Yesus, ia mungkin tersujud dan memegang kaki Yesus dengan erat seperti pertobatannya dahulu. Maka dia memegangnya karena satu sukacita yang begitu besar melihat Yesus yang tadi sangkanya ekspektasinya itu sudah diculik, sekarang ada di depan matanya dan itu hidup. Maka sekali lagi ini penafsiran memang saudara sekalian, tapi ini penafsiran yang lebih mendekati karena Maria mengira ia telah kehilangan Yesus untuk selama-lamanya dan sekarang ia mendapatkannya kembali. Tidak heran ia mau pegang seperti tidak mau lepas lagi, jangan hilang lagi. Tetapi Yesus berkata, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan memberitakannya kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Jadi apa yang Yesus mau katakan kepada Maria melalui ayat ini? Sebenarnya kurang lebih di dalam terjemahan awamnya Yesus mau bilang gini, aku tahu Maria kenapa kamu memegang aku dengan sangat erat. Kamu mengira telah kehilangan aku dan sekarang kau tidak akan melepaskan aku lagi. Tetapi
kamu tidak mengerti satu hal. Nah, ini yang mau diberikan kepada kita. Jika aku naik kepada Bapa, duduk di sebelah kanan Bapa, dan mengirim Roh Kudus turun kepadamu, maka bukan hanya kamu Maria, tapi semua orang di dunia yang percaya kepadaku akan mengalami persekutuan dengan aku seperti yang kau alami sekarang. Ini narasi yang mau dikatakan Yesus kepada Maria. Mengalami kehadiranku seperti engkau mengalamiku sekarang. Jadi Yesus sedang mengatakan satu konsep paradoks. Aku harus pergi justru supaya aku bisa mendekat kepadamu. Ini selaras kan dengan janjinya sebelumnya di dalam Yohanes berapa? 14 dan 16. Bahwa aku mengutus Roh Kudus kepadamu, dengan demikian justru Roh itu datang kepada mereka, kepada murid-murid, dan disitulah Yesus justru hadir bersama-sama dengan mereka. Inilah kegenapan dari janji itu yang dikatakan kepada Maria sekarang. Maka sekarang kita bisa mengerti kenapa, saudara, kita kembali kepada konteksnya, kenapa Yohanes harus tuliskan narasi ini di dalam kitab Yohanes. Kenapa Yohanes mencatat bagian ini sekarang kepada para pembacanya. Kita tahu kan ya, Injil Yohanes dipercaya sebagai Injil paling terakhir, kurang lebih tahun 85 sampai tahun 90. Kalau Yesus bangkit naik tahun 30 Masehi, ini tahun 90. Jadi sudah ada periode 60 tahun, berarti sudah ada periode 2 generasi. Orang-orang pembaca Yohanes adalah orang-orang yang tidak pernah melihat Yesus secara fisikal. Maka dalam hal ini Yohanes menuliskan narasi ini supaya kemungkinan besar orang-orang yang berpikir, orang-orang yang sekarang pembacanya ini, yang 2 generasi ini, mereka adalah orang-orang yang akan berpikir bahwa alangkah indahnya kalau kami seperti murid-murid awal yang benar-benar melihat Yesus, bertemu langsung dengan Yesus, mendengar langsung suaranya, menyentuh tangannya yang telah bangkit. Tapi Yesus justru mengatakan sebaliknya. Kita ini yang tidak bertemu langsung dengan kebangkitannya justru mengalami kehadirannya dengan tidak kalah intim dibandingkan Maria yang langsung memegang Yesus. Karena apa? Karena Yesus naik, Roh Kudus turun, engkau mengalami kuasa kebangkitan. Itu poinnya. Justru inilah dampak kebangkitan yang paling praktis untuk setiap kita sadari, kita alami. Yaitu kita bukan mengikut Yesus sebagai seorang pemimpin besar, seorang pemimpin agama yang mati. Melainkan kita mengikut Tuhan yang bangkit. Meski kita tidak melihatnya, yang sungguh-sungguh bersama-sama dengan kita sekarang ini di dalam pimpinan Roh Kudus. Demikian Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, Yesus berdiri di pintu dan mengetuk. Dan barang siapa mendengar suaranya dan membuka pintu, ia akan masuk dan bersekutu dengan mereka. Ini janji Tuhan, saudara sekalian, kepada kita. Inilah berita dari kuasa kebangkitan itu. Kita sering berpikir ayat ini maksudnya undangan kepada orang-orang yang belum percaya. Tidak. Wahyu 3 itu diberikan kepada gereja, kepada orang percaya. Jadi Yesus sedang berbicara kepada gerejanya, kepada umatnya. Justru Yesus sedang mengatakan kepada kita, orang yang sudah percaya, bahwa sekarang ada satu persekutuan yang manis di antara kita dengan Dia yang dimungkinkan karena kuasa kebangkitannya. Ini narasi Alkitab. Sekarang kita lompat dengan cepat ya. Kedua, pertemuan dengan Petrus dan Yohanes di dalam ayat 3 sampai ayat 10. Berbeda dengan Maria, Yohanes dan Petrus tidak hanya menengok dari luar, tapi mereka pergi ke dalam kubur itu, tetapi mereka masuk ke dalam, langsung sampai masuk ke dalam kubur itu. Apa yang mereka lakukan di dalamnya? Mereka memperhatikan dengan seksama apa yang terjadi pada kain-kain kapan dan kain pembungkus itu. Lalu dari melihat itu semua, mereka berperas otak untuk memikirkan apa yang terjadi. Karena dicatat secara detail. Kita perhatikan ya. Suatu hal yang kurang jelas dalam bahasa Indonesia, tetapi kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya, maka kita akan menemukan penggunaan istilah yang berbeda untuk kata melihat. Di dalam bahasa Grekanya dikatakan istilah blepe atau blepo, yang memang standar melihat. Itu bahasa asli untuk melihat. Tetapi di dalam istilah di sini, kata yang digunakan bukan kata blepe atau blepo untuk melihat. Yang dikatakan di dalam hal ini, mereka theoreo. Lihat kalimat ini ya, nggak asing kata ini ya. Theoreo. Apa istilah ini? Ini hanya berbicara tentang melihat saja. Bukan. Ini adalah proses dalam menganalisa, berpikir, berteori.
mereka sedang menginterpretasi apa yang terjadi dengan kondisi yang ada di dalam ruangan itu. Itu sebab Yohanes mengatakan mereka teoreo, mereka melihat, menganalisa. Mereka tidak hanya memandangi kain kapan tersebut, tapi mereka mulai berpikir, membangun skenario-skenario apa sebenarnya yang terjadi di dalam ruangan ini. Jadi apa yang mereka lihat? Pertama dikatakan dalam hal ini bahwa mereka melihat kain kapan itu terletak di tanah. Sekali lagi, bahasa Indonesianya memang kurang dalam, tapi istilah aslinya dikatakan keimai. Artinya bukan hanya terletak jatuh berantakan begitu, tapi kata keimai bernuansa keteraturan, disusun rapi, presisi, itu kata keimai. Kata ini beberapa kali dipakai di dalam Alkitab. Di tempat lain misalnya, waktu Lukas mengatakan ketika Yesus dibaringkan di palungan, kata dibaringkan itu keimai. Gak mungkin kan kata keimai diletakkan di palungan. Emangnya Maria lemparkan Yesus dalam palungan. Keimai diletakkan secara rapi, ditata rapi. Itu kata keimai. Bahkan kitab Filipi, Paulus menggunakan istilah ini untuk dirinya. Bahwa saya telah ditentukan untuk menjadi pembela Injil. Ditentukan kata keimai, diletakkan secara presisi. Tidak salah panggilan saya. Kata itu yang dipakai oleh Paulus membicarakan tentang dirinya. Ditentukan, ditunjuk menggunakan istilah keimai, keteraturan, presisi. Maka kembali dalam narasi ini bahwa kain kapan itu keimai, disusun secara rapi, bukan dengan kondisi robek-robek atau berantakan. Ini bukan terletak sembarangan, tapi dalam kondisi yang sangat presisi. Kedua, dikatakan lagi bahwa kain peluh pembungkus kepala tersusun di tempat lain, bahkan telah tergulung dengan rapi. Kalimat itu dicatat. Kenapa dua hal ini membuat otak mereka berputar keras? Ya udah poin, ada kain, selesai. Enggak, mereka berusaha menganalisa apa yang terjadi. Kain kapan untuk mayat pada zaman itu tidak seperti kain penguburan hari ini, dibungkus gitu saja. Mayat pada zaman itu dibelit dengan kain mirip seperti mumi dan itu diikat kuat supaya jangan sampai lepas, dibalsem, di mumi begitu ya. Anda ingat saudara-saudara sekalian kisahnya Lazarus? Waktu dia dibangkitkan dia masih lompat-lompat kan karena dia nggak bisa lepaskan. Dia sudah hidup, lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Lepaskan dia, karena dia tidak mungkin bisa lepaskan dirinya sendiri. Maka dua hal yang kita bisa lihat, pertama ada dua jenis kain yang sama antara Yesus dengan Lazarus. Ya sama dalam penguburan yang lain-lainnya, yaitu kain kapan dan kain peluh, dan kain itu mengikat kaki dan tangan dan juga menutup kepala. Kedua, dalam hal ini kita melihat Lazarus tidak bisa keluar dari kain kapannya sendiri, ia harus dibantu, maka Yesus menyuruh orang lain yang hadir untuk membukakan kain tersebut. Nah ini yang sekarang diingat kembali oleh Petrus dan Yohanes untuk mereka memutar otak. Kok bisa kain-kain itu keimai, tersusun rapi di situ? Apa yang terjadi? Maka tiga teori. Yang teori tiga-tiganya adalah teori yang salah. Pertama, jika ini ulah murid-murid yang lain, bukan kami. Mungkin murid seperti yang difitnahkan. Murid yang mencuri mayatnya Yesus. Maka kenapa mereka harus menelanjangi mayat itu? Dan dalam kondisi mereka mencuri mayat pasti buru-buru. Masa masih bisa dibuka lalu dilipat rapi-rapi? Proses yang terlalu panjang. Gak mungkin murid-murid melakukan hal itu. Malah menggotong mayat dengan telanjang pergi itu satu aib. Jadi gak mungkin ini ulah murid. Teori pertama. Teori kedua, jika ini adalah ulah dari musuh-musuhnya Yesus, supaya rekayasa benar bahwa Yesus diculik oleh murid-murid tapi sendiri mereka yang menculik. Maka kenapa kalau mereka yang menculik untuk menipu bahwa mengatakan murid-murid yang menculik, kenapa mereka harus menelanjangi mayat itu? Mereka malah melipat dengan rapi kain-kain kapan tersebut. Makin gak masuk akal kan ya? Harusnya udah langsung culik, seperti terkesan buru-buru supaya dibuktikan bahwa memang mayatnya Yesus diculik. Jadi ngapain prajurit-prajurit menculiknya dengan melipat kain itu? Justru makin membuktikan bahwa Yesus bangkit dong. Maka tidak mungkin teori kedua. Teori ketiga, sebenarnya Yesus belum mati, hanya mati suri, karena dikatakan 2 hari orang bisa mati suri di dalam tradisinya mereka. Lalu siuman dia di dalam kubur, lalu dia melepaskannya. Ini juga teori yang tidak masuk akal. Pertama,
tidakkah dikatakan dan dicatat dia sudah didera? Bagaimana orang yang dalam kondisi seluruh tubuhnya tercabik masih punya power untuk bisa bangkit dan untuk bisa lepaskan dan masih punya waktu untuk lipat-lipat kain. Tidak masuk akal. Ketiga teori ini gugur sekaligus. Harusnya kalau dia pun mau lepaskan pasti robek-robek, lepaskan langsung kabur supaya dia lari. Jadi yang memungkinkan ini yang menjadi sedang digumulkan oleh para murid di kepala mereka untuk memperhatikan apa yang terjadi di dalam kubur itu. Dan akhirnya saudara sekalian dicatat bahwa Yohanes mengambil kesimpulan di dalam ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihatnya, keimai, memperhatikan semuanya, menganalisanya, teoreo, dan percaya. Apa yang mau dikatakan? Mengambil kesimpulan satu-satunya yang masuk akal bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian. Ini faktanya. Dikatakan di situ bahwa dia berrasio, melihat, menganalisa. Itu sebab iman Kristen mengatakan antara rasio dengan iman tidak ada gap. Itu satu dasar. Iman memimpin kepada pengetahuan. Pengetahuan yang benar bertanggung jawab mempertumbuhkan iman. Maka tentu saja iman Yohanes bukan iman yang bersandar kepada evidensial rasional, bukan evidence rasional, karena istilah percaya dalam tulisan Yohanes ini bukan bukan hanya bicara tentang setuju dengan otak bahwa ada fakta-fakta kebangkitan, bukan. Melainkan ini adalah sebuah tindakan hati yang utuh mengalami. Karena apa? Ayat 9-nya bilang, sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci. Jadi ketika dia melihat dan percaya bukan hanya di dalam faktanya, tapi dia melihat kembali kepada firman yang didasari selama 3,5 tahun ikut Yesus. Maka dia menjadi percaya. Not necessarily karena bukti faktanya, tapi melalui bukti itu dia kembali kepada firman yang diberitakan kepadanya. Di sini dengan jelas bahwa iman menggunakan rasio, iman juga jadi dalam hal ini kita boleh mengerti bahwa iman bukan tanpa rasio. Yohanes membuka dirinya terhadap data yang ada, mengambil kesimpulan yang logis, tetapi ia tidak berhenti hanya dalam level intelektual, melainkan menjadi satu dasar iman yang bertanggung jawab. Sekarang saudara sekalian melihat kenapa hal ini dituliskan. Sekali lagi ya, seperti tadi Maria kenapa harus dituliskan. Sekarang Yohanes kenapa juga harus tuliskan ini kepada para pembacanya. Bukan untuk memamerkan bahwa ini kan Yohanes yang mengalami, bukan untuk kasih tahu kepada pembaca. Lihat melalui pembacaan ini kita sekarang tahu bahwa Yohaneslah yang paling punya otak untuk beriman kepada Yesus. Bukan itu tujuan Yohanes. Tetapi sekali lagi para pembacanya yang seperti kita bilang tadi tidak bertemu langsung dengan Yesus, yang juga kita pembaca yang sama sekarang. Yohanes mau kasih tahu bahwa Yohanes telah beriman bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, bahkan sebelum ia bertemu dan melihat sendiri Yesus yang telah bangkit. Tapi dia percaya Yesus bangkit. Saudara, jangan menjadi percaya karena mengatakan mana Yesus kulihat baru percaya. Yohanes belum lihat Yesusnya pun dia sudah percaya. Ini yang mau diberitakan kepada kita, karena dia mengalami kuasa kebangkitan yang didasari oleh terang firman Tuhan. Dia beriman melalui bukti melihat kembali kepada firman yang telah diberikan oleh Yesus. Jadi bukan berfokus kepada tandanya, tapi mengalami kuasa kebangkitan melalui firman yang diingatnya. Dan itu berarti Yohanes menjadi model bagi kita untuk mengerti iman yang benar. Iman yang tidak harus melihat kepada tubuh yang bangkit itu, tapi percaya. Terakhir bagian yang ketiga yaitu pertemuan dengan Thomas. Di dalam bagian terakhir kita nggak membahas murid-murid yang perjumpaan, tapi dengan Thomas. Kitab Injil memberikan wakil yang ketiga, jenis-jenis orang berespon dengan kebangkitan. Maria yang punya ekspektasi sendiri, Petrus dan Yohanes yang berpikir rasional. Lalu bagaimana dengan tipe orang ketiga? Banyak tipe-tipe orang sekarang Alkitab bagikan. Sekali lagi, bukan kepada faktanya narasi ini dituliskan, tapi bagaimana orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan ini mereka bereaksi. Sekarang kita lihat reaksi yang ketiga. Kitab Injil tidak terlalu banyak membahas mengenai Thomas, Petrus banyak narasinya. Kitab Yohanes hanya mencatat 2 kali kisah tentang Thomas. Misalnya Yohanes 11 ayat 16 ini mengungkapkan kesetiaan Thomas kepada Yesus, tentang bagaimana dia mengatakan dengan iman yang sangat radikal
marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Waktu Yesus mengatakan dia akan menderita, bukan Petrus yang ngomong, tapi Thomas yang bilang, mari kita ikut pergi mati bersama-sama dengan dia. Di sini dicatat pertama kali tentang Thomas. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 5. Ketika Yesus sedang mengatakan mengenai pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi mereka, menarik. Thomas yang berespon, Tuhan mau pergi kemana? Kami tidak tahu jalan ke situ. Artinya dia tidak mau ditinggalkan. Dia benar-benar mau ikut dengan Yesus. Orang yang sangat beriman orang ini. Ada penafsir Alkitab mengatakan bahwa kalau berdasarkan dua bagian ini kita menafsir tentang Thomas, kita bisa mengira-ngira nih, menginterpretasi. Sepertinya gambaran Thomas adalah seorang pengikut Yesus yang sangat setia. Tetapi memang dia mengikut dengan rasa perlu untuk tahu detail planningnya. Dia orang yang punya perencanaan, dia orang yang berpikir skematis, real, faktual, mana dasarnya, maka saya percaya. Jadi perlu tahu jalannya, bukan hanya tujuannya saja. Kalau di dalam motif teologis, dia seorang deontologi, dia mau tahu dasar langkah-langkahnya, bukan hanya tujuannya. Kalau Petrus seorang teleologi, Yesus bilang, aku akan ke sana, ikut, jalannya kayak mana, tidak mau tahu, pokoknya aku ikut. Itu seorang Petrus. Seorang Thomas, aku akan pergi kemana, bagaimana caranya, ini bagaimana. Setelah dia menelusuri semuanya, maka dia mau ikut. Nah ini imannya Thomas, iman yang sangat-sangat melihat dan mempelajari dan menyelidiki. Maka tidak terlalu heran saudara sekalian, setelah dengan cara berpikir yang harus clear baru dia percaya, maka ketika dia melihat Yesus mati, berarti semua yang tadi dipercayanya itu runtuh. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang terus berpikir dengan otaknya, waktu dia mengalami pergumulan, biasanya, coba lihat ya, diantaramu pasti udah kata, oh iya ya, orang-orang yang seperti ini waktu masalah akan ngapain? Pergi mengasingkan diri, karena dia tunggu waktu untuk berpikir sendiri dulu. Nah ada orang kayak gini kan ya. Jadi dalam gereja ketika ada orang yang bergumul lalu dia pergi dulu, jangan langsung orang yang hilang. Saudara, mari kita melihat Alkitab saja menarasikan orang-orang yang beragam bentuk berespon dengan Injil. Nah sekarang orang seperti Thomas pun ada ruang. Maka di dalam kondisi dia bergumul, dalam kondisi hancur hatinya dengan orang yang dipercayanya, yang bahkan dia mau ikut sampai mati, ternyata sekarang telah mati disalibkan. Itu sebab dia harus memisahkan diri dari para murid setelah kematian Yesus, mengambil waktu sebentar, karena kematian Yesus mungkin merupakan suatu goncangan besar dari orang-orang seperti Thomas. Mungkin perlu waktu sendiri, jauh dari orang lain, memproses hal tersebut. Karena faktanya 8 hari kemudian setelah itu, toh dia datang kok setelah dia mencernanya. Apakah dia masih percaya? Apakah dia sudah percaya? Belum, memang belum. Sehingga dalam hal ini kita melihat ia tidak hadir di tengah para murid-murid dalam pertemuan pertama ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan ketika murid-murid tersebut memberitahukan peristiwa itu, Thomas skeptik. Karena apa? Thomas memberikan seperangkat kriteria untuk dia bisa percaya. Dia berkata, kecuali aku bisa mencucukkan jariku ke lambungnya dan aku melihat bekas paku di tangannya, baru aku percaya. Ia tahu, saudara sekalian, Thomas sekali lagi dengan cara berpikir logis, ia tahu luka-luka tersebut tidak mungkin untuk seorang bisa terus hidup, pasti mati. Jadi kalau ia bisa melihat dan menyentuh tubuh yang telah menerima luka-luka tersebut dan orang itu tetap hidup, barulah ia akan percaya bahwa dia itu bukan berhalusinasi, kalian gak halusinasi, tapi benar-benar melihat Yesus itu sendiri. Maka hari ini kita melihat orang seperti Thomas sebagai seorang peragu, kita bilang. Di dalam gereja banyak orang-orang seperti ini ya, melihat figur Thomas mewakili golongan orang-orang skeptik yang ada di dalam gereja, dalam orang-orang percaya, yang hari ini juga ada, yang meragukan, dalam hal ini khususnya Thomas meragukan kebangkitan Yesus. Atau kalau istilah peragu skeptik terlalu tajam, dikecilkan sedikit. Mungkin secara lebih positif kita menggolongkan orang-orang seperti Thomas ini sebagai kategori temperamental, yang lebih menekankan atau memperhatikan hal-hal yang konkret, faktual, bukti-bukti yang kuat, baru percaya. Saudara pasti kenal ya, orang-orang yang seperti ini juga ada di tengah-tengah kita di dalam gereja. Mereka bukan berarti orang-orang yang peragu, yang diombang-ambingkan ke sana kemari. Enggak.
Mereka justru adalah orang yang biasanya orang-orang yang tulus hati, lurus, berpendirian keras, dan ketika mereka mengambil keputusan, mereka tidak berbelok kiri kanan lagi. Mereka mengambilnya dengan matang karena ada satu pemikiran analisa yang kuat. Nah, ini pikiran orang-orang seperti Thomas. Tapi ketika goncang, dia membutuhkan waktu untuk sendiri. Dan kita bahkan bisa saja mengatakan bahwa Thomas sangat mengagumi dan mengasihi Yesus. Faktanya dia mau setia sampai mati kok ikut Yesus. Kesetiaannya untuk mengikuti Yesus inilah yang menjadi dasar untuk melihat dia orang yang beriman yang gak sembarangan. Tetapi mungkin justru karena inilah ia tidak mau percaya kabar para murid yang lain yang mengatakan Yesus bangkit. Karena apa? Dia tidak mau di PHP lagi. Dulu udah total percaya, ternyata sekarang hilang yang gue percaya. Lalu lu bilang lagi kayak gini, gak mau sembarangan percaya. Dia butuh data yang konkret. Tidak berani sembarangan berharap karena terlalu sakit. Orang-orang yang berpendirian keras kalau sudah dilukai kan begitu kan ya. Maka orang-orang yang karakter keras kalau patah hati susah bangkit. Ya kan ya? Enggak peduli mau cewek mau cowok gitu. Kalau orang udah pendirian keras sudah yakin lalu patah hati, wah susah bangkit. Nah ini orang-orang seperti Thomas. Lanjut dalam hal ini secara singkat, Thomas bisa mewakili banyak tipe orang pada zaman ini. Golongan skeptik lah, golongan temperamen yang perlu bukti konkret, atau bahkan golongan orang yang takut berharap karena takut kecewa. Ya mewakili inilah. Tetapi bagian ini juga menunjukkan bagaimana Thomas bergerak dari posisi murid yang paling ragu kepada posisi murid yang paling beriman. Karena ayat 28 justru dia yang berseru dan hanya dia yang berseru, ya Tuhanku dan Allahku. Kalimat ini seringkali dianggap sebagai kalimat puncak dari kitab Yohanes. Kenapa? Karena dari awal kitab Yohanes, saudara-saudara sekalian, Yohanes memulai dengan mengatakan kalimat yang terkenal. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kristus itu adalah Allah. Maka firman adalah Allah. Lalu kita melihat perjalanan kisah dari pasal ke pasal kitab Yohanes, bolak-balik dari kota Galatia ke Yerusalem, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Kita bertemu dengan begitu banyak tokoh-tokoh yang bertemu dengan Yesus dan melihat mereka bagaimana berinteraksi dan bereaksi kepada Yesus. Banyak yang tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Bahkan sampai ke dalam pasal 20 ini, berapa banyak orang yang percaya kepada dia. Dan sadarkah kita sampai ending ini, belum ada seorang pun dari pasal 1 sampai pasal 20 Yohanes yang menyebut Yesus langsung sebagai Allah. Ada 7 pengakuan tentang Yesus di dalam kitab Yohanes. Pasal 1 menemukan Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat dia anak Allah. Ini pengakuan pertama tentang Yesus. Pasal 2 Nathanael mengaku Yesus anak Allah, Raja Israel. Pasal 4, orang-orang Samaria setelah mendengar Injil mengakuinya dengan title, inilah Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Pasal 9, orang buta yang disembuhkan menyebut Yesus sebagai anak manusia. Pasal 11, Marta menyebutkan Yesus sebagai anak Allah. Pasal 16, para murid mengatakan bahwa Yesus datang dari Allah. Maka ini 6 kali pengakuan tentang siapa Yesus. Masih 6, 7 angka sempurna di dalam tradisinya. Maka penutup 7 ditutup oleh siapa? Ditutup oleh Thomas. Sampai yang ke-6 belum ada pengakuan Yesus Allah, anak manusia, Raja Israel, seterusnya tadi ya, terus Juru Selamat dan seterusnya. Sampai kepada siapa sekarang? Thomas. Thomaslah penutup kitab Yohanes. Thomas si peragu itu, tapi mengatakan kalimat ke-7 sempurna. Dan ini pertama kali dalam Injil Yohanes justru menyebut langsung Yesus muka dengan muka berkata, ya Allahku, ya Tuhanku. Siapa sangka, saudara sekalian, klimaks dari kitab Injil, klimaks dari Yohanes bukan jatuh kepada Petrus kepala rasul, bukan jatuh kepada Yohanes murid yang paling dikasihi, tetapi kepada si Thomas si peragu. Ketika tokoh yang paling ragu menjadi tokoh yang paling beriman dengan menyatakan iman yang paling luar biasa. Di sini kita melihat bagaimana kuasa kebangkitan bekerja dalam hidupnya. Dan kita melihat dalam sejarah orang ini juga yang pergi menjadi misionari paling jauh sampai ke India. Maka di sini kita bisa bertanya, apa yang membuat Thomas seperti demikian? Ketika Yesus berikutnya menampakkan diri kepada murid-muridnya, ia lalu segera mendekati Thomas dan menyuruhnya untuk mencucukkan jarinya kepada bekas luka itu. Dan ini momen di mana Thomas berespon dengan kalimat,
Tuhanku dan Allahku. Apa yang membawanya kepada iman ini? Karena teks tidak mengindikasikan bahwa akhirnya dia cucuk dulu baru dia percaya. Enggak. Hampir semua komentator setuju bahwa Thomas tidak mencucukkannya. Setelah Yesus mengatakan, Thomas cucukkanlah, dia langsung berespon, ya Allahku, ya Tuhanku, ya Allahku. Maka dalam hal ini seorang teolog bernama Leon Morris mengatakan pengertian penafsiran seperti ini, sangat bagus. Poin dari Yohanes di bagian ini, seperti yang tadi, kenapa Yohanes harus menuliskan ini sekarang dalam Thomas? Poinnya adalah menunjukkan kepada kita bahwa yang menjadi faktor penentu bagi Thomas, bagi iman Thomas, bukanlah urusan mencucukkan jari itu lagi, melainkan murni pada perkataan Yesus. Menjadi titik pertobatannya adalah kepada firman dari mulut Allah. Di mananya? Dari perkataan inilah yang menunjukkan bahwa Yesus tahu kedalaman hati Thomas. Kan gak ada yang kasih tahu sama Yesus. Murid-murid yang mendengar kalimat Thomas, kalau kucucukkan baru aku percaya. Yesus tidak ada pada saat itu. Maka ketika Yesus datang pertama kali, langsung Yesus mengatakan, Thomas cucukkan. Artinya Thomas sadar, Yesus tahu kedalaman hatinya yang paling dalam. Maka disitulah Thomas bertekuk lutut dan menyadari siapa yang di hadapannya. Bukan tanda pakunya, bukan tanda di lambungnya, tapi firman-Nya. Sekali lagi saudara, firman-Nya. Kriteria yang Thomas telah berikan sebagai persyaratan iman tadi telah lewat. Kok Yesus tahu sekarang? Apakah sebelumnya Yesus sempat muncul lagi? Enggak. Sekarang dia tahu bahwa Thomas tahu bahwa Tuhan tahu kedalaman hatinya. Yesus persis mengerti apa yang Thomas telah katakan. Apa yang membuat Thomas beriman kepada Yesus tanpa perlu mencucukkan jarinya lagi? Sekali lagi saudara-saudara sekalian, karena dia mengetahui bukan Yesus bangkit, tapi dia mengetahui bahwa Yesus bangkit bagiku. Karena sekarang ini tangan ini untukmu. Itu berita Injilnya. Thomas sadar bahwa Yesus ternyata sungguh mengenal dia sedalam-dalamnya. Yesus telah melihat segala keraguannya dan tidak menghajar dia, karena itu malah mengundang dia menerima berita keselamatan itu. Melihat segala ketakutan dan kekecewaannya, malah membalutnya bukan menghajarnya. Yesus telah melihat kelemahannya dan merangkulnya. Meskipun demikian, dalam hal ini kita melihat, di dalam hal ini Yesus juga mati untuk orang seperti Thomas. Yesus juga mati untuk orang seperti kita, dan dia bangkit untuk kita. Ini narasi sukacita dari berita Paskah. Sama seperti Maria, sama seperti Petrus dan Yohanes, Yohanes, dan sekarang seperti Thomas, mewakili Maria dan Thomas, membereskan dulu hatinya. Yesus bangkit dan menghampiri, menemui Thomas di mana ia berada dan mengubahkan hatinya. Inilah cara Tuhan bekerja, inisiatif. Bukan bukti dari kuasa Yesus yang membuat mereka percaya, tetapi bukti dari kasih Yesus yang mengubahkan hati mereka menjadi percaya. Sekali lagi saudara sekalian, bukan bukti-bukti faktual dari kuasa Yesus yang membuat mereka menjadi percaya, tetapi bukti dari kasih Yesus, dari kuasa kebangkitannya yang membuat mereka percaya. Inilah alasannya kenapa momen ini adalah klimaks dari Injil Yohanes, karena bagian ini tidak hanya memberikan kepada kita ajaran-ajaran dari Yesus, mukjizat-mukjizat Yesus, tanda-tanda Yesus, melainkan bagian ini memberikan kepada kita, menyatakan bahwa Yesus memberikan dirinya untuk kita, sepenuhnya untuk kita terima, untuk mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Dia memberikan dirinya untuk kita mengenal Dia, mengalami kuasa kebangkitannya. Maka 3 respon yang berbeda ini, tapi dalam satu anugerah yang sama untuk kita alami, untuk mengalami kebangkitan, mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Itu semua dimulai dari inisiatif Allah, karyanya Allah, caranya Allah, memanggil kita, menarik kita keluar dari lumpur dosa, membaharui kita, menyelamatkan kita. Itu sebab Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Yesus berkata, Dia tidak mengatakan akulah yang bangkit. Tidak. Yohanes 11 ayat 25 berkata bahwa akulah kebangkitan. Bukan hanya bilang aku bangkit, tapi akulah kebangkitan. Bukan bentuk past, tapi bentuk present. Di dalam Dia, maksudnya apa? Bahwa hanya di dalam Kristus
kita beroleh kebangkitan dan hidup. Hanya dalam kebangkitan Kristus kita telah mati dalam dosa dan sekarang beroleh hidup. Di dalam keselamatan yang diberikannya itu kita dipanggil untuk hidup di dalam Kristus, hidup bagi Kristus, untuk hidup memuliakan dan menikmati Kristus, melayani Kristus sampai Dia datang kembali. Maranatha. Panggilan itu tiba kepada kita sekarang, saudara sekalian. Apa yang kau harapkan dalam berita Paskah? Adakah engkau mengalami kuasa kebangkitannya untuk hidupmu diubahkan? Inisiatif Allah menarikmu dari lumpur dosa untuk membawamu kepada hidup yang dimuliakan untuk memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Kamilah si peragu-peragu itu di dalam iman kami kepadamu. Kamilah orang-orang yang seringkali punya ekspektasi sendiri yang kami paksakan ke hadapan-Mu untuk Kau penuhi seperti apa yang kami mau. Kamilah orang-orang yang seringkali mengandalkan pikiran kami dalam iman kami tanpa kembali kepada firman-Mu. Tuhan, ampuni kami. Bertahun-tahun kami mengenal berita Injil, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tapi dalam perjalanan iman itu kami menyadari bertahun-tahun pula kami mendukakan hati-Mu dengan segala kehidupan kami. Dan tidak sedikit tempat bertahun-tahun dalam kehidupan kami mempermalukan nama Tuhan dengan segala keberdosaan kami. Oh Tuhan, siapa kami sehingga kami dilayakkan untuk mendapatkan berita sukacita ini? Siapa kami untuk Engkau datang dengan inisiatif-Mu menebus kami orang-orang yang menolak Engkau ini? Siapa kami orang-orang skeptik ini? Siapa kami orang-orang yang meragukan-Mu? Siapa kami orang-orang yang terus melarikan diri daripada-Mu? Siapa kami yang tidak berani berpegang kepada firman-Mu? Tapi tetap Engkau datang memilih kami, menebus kami. Terpujilah Engkau untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sadarkan kami bahwa kami ditebus bukan hanya untuk tentang diri kami, bahwa Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang kudus untuk mengundang kami masuk ke dalam persekutuan sebagai keluarga kerajaan Allah, bahwa Engkau memanggil kami dan menebus kami untuk menjadi gereja-Mu yang dikuduskan untuk menjadi milik kepunyaan-Mu, yang dikhususkan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, yang dibentuk di tempat ini bertumbuh bersama untuk diutus keluar ke tengah-tengah dunia. Ini kami, kaum pilihan-Mu. Inilah kuasa kebangkitan yang Kau berikan kepada kami. Jadi bukan hanya narasi Injil tentang egoisnya kami untuk percaya Engkau supaya nanti kami mati masuk surga, tapi tentang kemuliaan Allah yang dipenuhkan kepada kami sebagai gereja-Mu. Tuhan, jika Engkau begitu serius dengan gereja-Mu, Engkau begitu serius dengan kami umat-Mu, Kristus mati dan bangkit bagi kami. Jangan biarkan kami menjadi bermain-main dengan hidup kami. Jangan biarkan kami menjadi bermain-main dengan waktu kami. Jangan biarkan kami bermain-main dengan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Jangan biarkan kami bermain-main dengan semua pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Jangan biarkan kami mendukakan-Mu dengan cara kehidupan yang tidak beres di tengah rumah tangga kami. Kuduskan setiap kami Tuhan, kuduskan kami. Biar sekali lagi kami mengalami sukacita Paskah, bukan satu euforia, bukan satu utopia pesta pora, tapi sebuah pengalaman kuasa kebangkitan yang mengubahkan kami, yang mendrive kami, memimpin kami untuk terus hidup di dalam kebenaran, untuk terus melihat kepada karya Kristus, untuk terus beriman kepada kuasa Allah, untuk menjadi saksi-Mu sampai seumur hidup kami. Berkati kami gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk Emery Sunter yang sudah berdiri, dan di dalam momen Paskah ini kami berfellowship bersama di dalam firman-Mu, dan kami meminta belas kasih Tuhan biar pengalaman itu terus membakar hati kami. Kuasa kebangkitan itu yang memimpin kami untuk terus hidup di dalam kasih, hidup diterangi firman, hidup berjalan dalam kekudusan hanya untuk kemuliaan Allah. Dengar doa kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.